Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPK dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ari Budi Santoso, STHI MPD. Saya adalah guru akidah akhlak di MTS Karangmojo, Desa Karangmojo, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Dan saat ini saya sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan BES 4 tahun 2025 di LPTK IAIN Kendari dengan NIM 2025 0101 110 262. Pada hari ini, Jumat 30 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPK dalam jabatan BES 4 tahun 2025. Pembelajaran akan saya laksanakan di MTS Karangmojo kelas 9, yaitu dengan mata pelajaran akidah akhlak, dan materi yang akan saya sampaikan adalah menghindari perilaku penyimpang dalam pergaulan remaja. Dan pendekatan yang akan saya bawakan adalah pendekatan problem-based learning. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah, alhamdulillah semuanya sehat, baik, dan saya lihat kalian semuanya semangat. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak sekalian, apakah kalian sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap. Yes. Alhamdulillah kalian semua juga siap dengan penuh semangatnya. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya niat kita dalam beribadah telah ini nanti diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah memberikan pemahaman untuk kita semuanya, dan semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari nanti bermanfaat bagi kita semuanya di dunia maupun di akhirat. Allahumma. Sebelum doa, saya mohon ke salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Mungkin kelas siapa Mas Anda? Untuk mengawali kelas pada pagi hari ini, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil Azim. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kawasanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Banggakan aku, hiduplah negeriku. Oke, Bapak akan absen. Lebih dahulu Bapak akan menanyakan, ada yang tidak hadir pagi hari ini? Ada? Siapa? Akila, kemana dia? Sakit. Sejak hari apa sakitnya?
Kemarin. Oke. Muhammad Salman. Belum belajar. Tolong semuanya dirapikan pakaiannya. Pakaiannya rapikan. Semuanya sudah siap. Pecinya yang pakai peci dirapikan. Ya, rapikan. Sabar, rambutnya udah. Ya. Oke, ada sampah-sampah di sekelilingnya diambil, bawahnya diambil, dimasukkan ke laci terlebih dahulu, nanti setelah pembelajaran ditaruh di tong sampah. Untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, kita speaking terlebih dahulu ya, karena kita orang-orang hebat, anak-anak hebat, dan yang soleh dan soleh yang paling hebat. Insya Allah, marilah kita tepuk anak hebat. Oh, kanan, jempol kiri, dua jempol, hebat. Oke, terima kasih semuanya. Kita harus semangat setiap hari, harus semangat dalam hidup kita, harus semangat dalam belajar, harus semangat. Nah, maka di sini Bapak akan menanyakan kembali, apakah kalian masih ingat tentang materi pelajaran yang telah kita pelajari minggu yang lalu? Siap, men? Oke. Oke, apa itu kodok dan koda? Oke, ada yang jawab? Ya, Pak. Atau kodok adalah ketentuan, ketetapan, atau keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Koda itu ketentuan, ketetapan, dan keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau koda, akhirnya ada yang ulangi? Aturan? Oke, siap Bu, terima kasih luar biasa. Sekarang Bapak minta untuk memberikan contoh dari kodok dan koda. Ada yang bisa? Ya, Mas Rahman. Contohnya kodok itu seperti kelahiran, kematian, dan sebagainya. Kalau Kita pahami pesan Imam Syafi'i. Barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan. Apa kalian paham tentang pesan ini? Paham? Jadi, kalau kita hari ini, masa dini kita, masa remaja kita, tidak belajar dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menikmati di hari tua kita tidak punya apa? Tidak punya ilmu, tidak punya pengalaman, dan tidak punya sesuatu yang bisa untuk mempertahankan hidup kita untuk menjadi kebahagiaan di dunia, bahkan nanti kebahagiaan di akhirat. Karena modalnya itu semuanya adalah ilmu, ya kan? Pengen bahagia di dunia, kuncinya adalah ilmu. Pengen bahagia di dunia dan akhirat, kuncinya adalah ilmu. Maka marilah kita senantiasa belajar hari ini, sungguh-sungguh, insya Allah ilmu-ilmu yang kita pelajari mulai hari ini dan kedepannya bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Mengapa sebagai seorang remaja mudah terpengaruh dengan perilaku-perilaku yang negatif? Ya, kenapa? Remaja itu suka atau mudah banget terpengaruh dengan perilaku negatif. Ada yang sama? Jawab. Kalau ada yang jawab? Saya bingung kan ya? Tapi tahu gambarannya? Bisa jawab seadanya? Ya, Mas Anda, kenapa? karena remaja itu masa mencari jati diri dan keingin-tahuan waktu masa remaja itu lebih besar. Oh, remaja itu mudah masih dalam mencari jati diri dan keinginannya semakin besar. Oke, bagus. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana perasaan kalian jika teman kalian atau saudara kalian melihat mereka terpengaruh pada perilaku negatif? Apa? Sedih dan prihatin. Tidak berarti? Sedih dan prihatin. Kenapa sedih dan prihatin? Kenapa? Karena merugikan diri mereka sendiri. Oh iya betul, karena bisa merugikan dirinya sendiri, bahkan juga merugikan orang lain. Pagi hari ini kita akan masuk tema yang baru, ya. Tema yang baru. Tema ini, ya ini menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Dalam pembelajaran pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan dengan kurikulum merdeka, pendekatannya yakni dengan problem based learning, PBL. Problem based learning, PBL. Apa nak? PBL. Problem
Oke, paham ya? Nah, bagaimana pembelajarannya? Pembelajarannya nanti Bapak akan menghadirkan suatu masalah atau studi kasus. Ada kasus di sana, nanti kalian amati. Kalian amati, kalian cerna, kalian ambil apa yang bisa manfaat untuk kalian, dan perilaku-perilaku apa saja yang setidaknya kalian tidak mengikuti atau tidak terpengaruh dengan. Dan nanti saya hadirkan juga di sana ada video-video, kalian bisa amati nanti. Oke, kalian lihat, kalian amati, kalian ambil nanti pelajaran. Oke, tapi sebelumnya ke sana kita baca terlebih dahulu, kita ketahui tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita baca bareng-bareng. Yang pertama apa? Tujuannya? Satu. Dua. Menganalisis pergaulan remaja menurut tahap 3. Siapa sih yang termasuk dalam kategori remaja itu? Kalian pahami dulu pertanyaan ini. Apa itu remaja? Dan siapa yang termasuk dalam kategori remaja? Apakah kalian sudah remaja atau belum? Atau kalian sudah dewasa? Kita pahami di sini. Oke. Nah, apa itu remaja? Kalian lihat di situ. Di sini ada bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Remaja di mana? Di tengah-tengah. Berarti remaja itu adalah masa transisi atau peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Sekarang umur berapa nak? Di situ ya. Nah, kita pahami nanti. Oke. Karena kita pahami dulu ciri-ciri remaja itu bagaimana. Nah, satu, apa tadi? Suka membantah, menentang, menolak. Tapi biasanya menentang atau menolaknya dengan cara-cara yang baik, karena dia punya ide atau pemikiran yang lain. Kemudian suka berangan-angan atau berimajinasi. Imajinasinya tinggi. Dosa mabuk-mabukan. Mabuk itu apa saja? Minum khamar, sabu-sabu, narkoba, pil, dan sebagainya. Oke, kalian tonton ya, amati. Entah apa yang merasukiku. Emang lagunya udah berubah ya? Kok jadi merasukiku? Aneh, dia kan lagi mabok, jadi gak sadar. Iya, tahu. Galak amat sih. Capcus. Udah subuh. Ayo sadar. Bukan. Udah, kelamaan. Langsung saja kita masuk alat bawah sadarnya. Aku udah mana minumanku? Kamu mau minum lagi? Iya, kasih aku minuman. Oke, tapi kamu harus habiskan. Coba, Asyana, bawakan dia minuman. Wah, spesial banget nih. Apa ini gratis? Ya, asal kamu kuat habiskan. Beres. Kok nggak berasa mabuk? Kayak minum air putih? Tentu saja, ini akhirat. Setiap tegukan yang memabukkan akan diganti dengan siksa. Ya. Ayo minum lagi. Tidak mau. Cepat minum atau akan lanjutkan kamu sekarang. Naik. Ini sudah habis. Tolong hentikan siksaanku. Ini baru hukuman minumnya, baru hukuman transaksinya. Coba bawa semua yang terlibat dalam transaksi minuman atau ini. Asyik. Nah, ini dia yang membuat minumannya. Lalu ini penjualnya. Dan dia pembeli sekaligus peminumnya. Oke, baiklah sudah. Bersiaplah. Ini dia apa ya? Kok kayak sumbang banget? Seru nih. Coba. Allah melarang khamar. Orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil merasanya, orang yang menantangnya, dan orang yang memintanya. Takkan. Coba akan tanya, siapa saja yang mendapatkan dosa khamar atau mabuk-mabukan? Orang yang mengantar, terus orang yang membeli, orang yang membuat, minum, betul. Apa tadi? Memeras jadi khamar, betul. Yang lain?
Meminta diantar, yang meminta sama yang mengantar beda ya. Terus menuangkan, betul. Ada yang lain? Ada yang tadi ya semuanya. Maka kita ya anak sekalian, kita tumbuh menjadi anak soleh. Mari kita hindari perbuatan-perbuatan yang memabukkan, seperti hanya minuman miras, narkoba dan yang lainnya. Oke, demi keselamatan kita dunia dan akhirat. Paham di sini? Oke, setelah di kasus yang kalian lihat melalui video tadi, sekarang Bapak akan membagikan yakni lembar kerja peserta didik atau LKP. Nanti setelah ini kalian membuat kelompok, ini dikerjakan per kelompok, setiap kelompok kalian bagi 3-4 orang. Di sini karena kita belajar kita adalah PPA, Prabowo Best Learning, di sini ada kasus. Kalian baca dengan cermat. Ini ada kasus, kalian amati kasus ini, diskusikan dengan kelompoknya, anggota kelompoknya, diskusikan, kemudian kerjakan tugas-tugasnya yang ada di LKPD, lembar kerja peserta di sini. Paham ya semuanya? Nah, nanti setiap kelompok ditentukan siapa yang menulis dan ditentukan siapa nanti yang akan menyampaikan di depan melalui presentasi. Setiap kelompok nanti, di masing-masing kelompok nanti presentasi di depan. Oke, dan waktu setelah presentasi yang disampaikan oleh masing-masing kelompok, kami harap masing-masing kelompok yang duduk di depan mendengar kemudian bertanya apa yang belum kalian paham. Oke, angkat tangan bertanya. Dan nanti yang ke depan kelompoknya yang maju ke depan dijawab. Paham sampai di sini? Pak? Oke. Silakan membuat kelompok. Baiklah. Ini ada nama kelompoknya ditulis, sama anggotanya ditulis. Nama anggotanya siapa? Ya. Boleh mengerjakan ini dengan membuka buku. Jika ada yang tidak paham, boleh langsung ditanyakan. Jangan mengerjakannya bingung kan? Bapak bingung ini bagaimana mengerjakannya? Tanya ya. Ditulis nama kelompoknya, anggotanya ditulis, dibaca dulu kasusnya di situ, ya, dibaca ya. Jadi diskusikan. Ada yang tanya? Tes berapa? 5. Terakhir. Selesai. Sekarang ditentukan siapa yang membaca nanti. Semuanya nanti maju tapi yang membaca siapa. Ingat? Oke. Dapat semangat. Semangat. Nanti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Yang maju ke depan yang menang pertama menyampaikan aktivitas 1. Ya. Kalau nanti nomor 2 berarti menyampaikan aktivitas kedua. Kemudian kalau nanti nomor 3 menyampaikan aktivitas 3. Yang terakhir menyampaikan aktivitas 4 dan 5. Kita yuk. 1, 2, 3. Siapa yang akan presentasi terlebih dahulu menyampaikan aktivitas pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Jari Kaden dan nama saya Hamzah Rahman. Kami dari Indonesia akan menganalisis tentang perilaku menyimpang dalam berbagai manusia. Yang pertama, masalah utama untuk kasus tersebut adalah perubahan sikap siswa menjadi 2. Saling mengenai perilakunya, perilakunya, misalnya seperti saling mengajak, mengurus pelajaran, ngomong, kata-kata, dan berkali perkelahian. Pengaruh utama dalam proses tersebut adalah pengaruh termasuk daya kurangnya pemahaman tentang pola pengajar menurut kita dan pemahaman. Mungkin sekian dari saya sampaikan.
mendapatkan ridho kepada Allah, mendapatkan iman, dan mentaati perintah diri. Kita dapat benar. Ya. Paham? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dalam kasus tersebut ada di situ. Menceritakan di sini, juga yakin sedih. Lingkungan surat dan masyarakat, membawa anak guru, lingkungan, siap dan tidak disukai masyarakat. Walaupun mana yang bertentangan dengan agar program belajar yang bisa menjaga soal santun dan serta hidup dan lagi. Sampai sini cukup ditanya. Sampai sini cukup. Oke, karena ada ditanyakan. Ada ditanyakan? Kita kelompokkan. Ada ditanyakan? Ya, Mas Faro. Menjaga soal santun dan berlaku hidup dan lagi. Paham? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fauzia Tantaul Sabrina bersama dengan kelompok saya dan pada pagi hari ini saya akan mewakilkan kelompok satu untuk mempresentasikan diskusi kami terkait dengan perilaku menyimpang di dalam kalangan remaja. Solusi menurut agama Islam agar perilaku menyimpang pada kasus tersebut tidak terulang adalah berkewajiban dan kewajiban yang negatif. Peran orang tua adalah memberikan bimbingan. Peran remaja adalah aktif dalam kegiatan positif dan peran guru adalah memberikan pengawasan. Contoh sikap nyata yang dapat dilakukan siswa di sekolah adalah belajar dengan bersih. Sikap yang perlu diperbaiki dalam pergaulan sehari-hari adalah menjaga pergaulan sesuai ajaran Islam dan memilih teman yang baik. Kalau kamu belajar dalam situasi tersebut, tindakan yang akan kamu lakukan adalah menjaga budaya sesuai menolak ajakan dan menghindari dari pergaulan yang negatif. Komitmen pribadi sebagai remaja positif untuk menjaga pergaulan sesuai ajaran agama Islam adalah menghindari pergaulan yang buruk. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ditanyakan? Ya Mas, dari kelompok 2 silakan. Apa peran remaja? Peran remaja, bisa di mana? Peran remaja adalah kegiatan positif seperti organisasi. Dari lain? Pertanyaan lain? Mungkin cukup sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Dari pelajaran yang kita pelajari dari awal sampai akhir ini, kita tarik kesimpulan ya. Kita tarik kesimpulan. Apa sih remaja itu tadi? Apa yang dimaksud dengan remaja?
Masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa. Siapa saja yang tergolong menjadi remaja? Anak berusia apa orang? Usia 17 tahun sampai 21 tahun, 40. Oke, kita dari setelah mempelajari kasus yang dari video, kemudian kasus yang ada di lembaga kerja kalian yang telah kalian presentasi yang di depan tadi, banyak sekali contoh-contoh perilaku remaja yang menyimpang. Contohnya apa saja? Merokok, membolos, berkelahi, mengejek, membuli, memalak, betul. Yang lain, komel, minuman keras, berjudi. Oke, banyak sekali contohnya perilaku menyimpang. Kita sebagai seorang pelajar, ya, bagaimana peran kita sebagai seorang pelajar atau seorang murid di sekolah? Sama menjadi teman sekolah yang baik, betul. Mematuhi peraturan sekolah, yang lain. Aktif dalam kegiatan positif, apa saja contohnya di sekolah? Organisasi yang lain, ada nggak peran remaja sebagai seorang siswa? Menolak apa? Hal yang negatif dan yang lain. Untuk pelajaran pagi hari ini, saya lihat kalian semangat banget, luar biasa. Pertanyaan saya, apakah kalian senang dalam pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, bagus. Apa manfaat yang bisa kita ambil? Mengetahui apa saja perilaku yang menyimpang dalam pelajaran remaja. Oke, yang lain? Mengetahui perilaku yang menyimpang dari kalangan remaja. Yang lain, luar biasa, kita banyak sekali mendapatkan ilmu pada pagi hari ini. Mari kita amalkan, mari kita kerjakan, mari kita amalkan, ini kita ajarkan. Kepada siapa? Keluarga kita, adik kita, teman kita, saudara kita semuanya. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Allahumma amin. Di sini ada evaluasi. Ini ada evaluasi, kalian kerjakan, tapi dikerjakannya nanti boleh di asrama, ya, dikerjakan di asrama masing-masing. Setiap siswa punya tugas masing-masing dikerjakan. Minggu depan pertemuan yang akan datang kita akan meneruskan bab ini perilaku menyimpang dalam kalangan remaja ini, tapi disebut yakni contoh-contoh perilaku menyimpang dalam kalangan remaja. Walaupun kalian sudah membahas atau kita sudah bahas pada pagi hari ini dan kalian sudah mengerti contoh-contohnya, tapi kita bahas lagi lebih dalam dan ada dalil-dalilnya juga. Kemudian kita akan pelajari bagaimana cara menanggulanginya, kemudian dampaknya bagaimana. Marilah kita tutup perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan qiraatil alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya mohon untuk ketua kelas untuk memimpin doa setelah belajar. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.